Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk pagi ini di mana kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam resapi GKJ Margoyudan. Kiranya Tuhan saja yang memberikan pengertian untuk membuat iman kita terus bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari yang baru ini. Dan kami mohon hadirnya Roh Kudus di dalam hati kami untuk memimpin kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, supaya hidup kami dimampukan untuk selalu mencerminkan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 18 yang demikian. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Alkitab kita mengetahui bahwa manusia hanya bisa mengenal Allah jika Allah mewahyukan dirinya. Tidak mungkin manusia mengenal Allah dari usahanya sendiri. Kita bersyukur melalui Alkitab Allah mewahyukan pengertian Imago Dei. Kita segambar dan serupa dengan Allah. Dan di dalam keserupaan dengan Allah itu, kita juga punya sifat-sifat Allah. Salah satunya adalah kebebasan atau kehendak bebas. Hal yang perlu kita tekankan bersama-sama adalah bahwa kedaulatan Allah yang mutlak ternyata tidak menjadi kedaulatan yang sewenang-wenang. Allah di dalam kemahakuasaannya tidak sewenang-wenang. Ketika manusia berbuat dosa, dan Allah yang menyayangi kita ingin menyelamatkan kita, Allah tidak serta-merta hanya berkata, "Ya, karena kamu baik, maka kamu boleh masuk surga." Di dalam berbagai khotbah, renungan, dan di dalam pelajaran katekisasi untuk menerima baptis dewasa, kita memahami bahwa hanya karena kita baik, tidak bisa kita otomatis kembali ke surga tanpa adanya penebusan. Dari Alkitab kita mengetahui bahwa manusia berdosa tidak bisa kembali kepada Allah jika bukan Allah yang menebus. Korban bakaran telah menjadi simbol yang kuat dalam perjanjian lama untuk terjadinya peristiwa penebusan dosa oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Mengapa harus ada pengorbanan? Karena di dalam kemahakuasaan dan di dalam kedaulatannya, Allah tetap setia dengan hukum-hukumnya. Allah di dalam kebebasan dan kedaulatannya yang mutlak tidak sewenang-wenang. Allah pun menguasai dirinya begitu rupa, begitu indah dan begitu agung. Kunci kemenangan di dalam kebebasan adalah penguasaan diri. Dalam hal ini manusialah yang selalu gagal menggunakan kebebasannya secara bertanggung jawab, kecuali jika dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, ia akan menghasilkan buah roh, yaitu penguasaan diri. Allah tidak berdosa, tetapi manusia berdosa. Dan mengapa manusia berdosa? Salah satunya karena manusia menggunakan kebebasan yang Allah berikan untuk merasa bebas dari Allah, untuk lepas dari Allah. Apakah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menjadi pribadi yang dibenarkan di hadapan Allah? Ya, iman kita mengatakan sudah. Kita, umat yang menerima karya Kristus, dibenarkan di hadapan Allah. Kita semua mengamini. Tetapi apakah kita dibenarkan karena kita sudah taat? Bukan, tentu saja bukan. Kita dibenarkan karena Kristuslah yang sudah taat. Jadi, yang taat bukan kita, sehingga kita dibenarkan. Kristuslah yang sudah taat 100%, lalu kita menjadi dibenarkan karena Dia. Jadi, kalau saya dan Anda saat ini menjadi orang benar, itu bukanlah ketaatan saya dan Anda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mengimani kebenaran tersebut, maka iman yang benar akan selalu menghasilkan hidup yang benar. Kebenaran kita terima sebagai sebuah kado anugerah, dan ini menjadi akar yang nantinya menghasilkan buah roh. Dalam bab keempat kitab Galatia, Paulus mengungkapkan tentang hukum dan anugerah. Hukum dan anugerah. Masuk ke bab kelima, Paulus membahas tentang buah roh. Kasih, sukacita, dan bahkan pengendalian diri adalah buah roh.
Dan sebagaimana kita tahu, buah adalah hasil dari tanaman yang hidup. Jika tanaman itu hidup dan sehat, tentunya menghasilkan buah pada masanya. Buah bukanlah sebuah upaya yang dipaksakan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pokok anggur untuk menggambarkan hubungan antara Tuhan Yesus sendiri dengan kita, para pengikutnya. Dia berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Pokok anggur itu adalah Kristus sendiri, dan kita semua adalah ranting-rantingnya. Seperti ranting hanya bisa berbuah jika tetap terhubung pada pokok anggur, kita pun hanya bisa hidup, bertumbuh, dan sehat dan menghasilkan buah jika kita tinggal di dalam Kristus. Jadi, pengendalian diri ternyata adalah buah, bukan sebuah perjuangan. Pengendalian diri menjadi usaha kita yang begitu berat ketika kita mengusahakannya dengan kemampuan kita sendiri. Jika kita melakukannya dengan menempel pada pokok anggur yang benar dan berserah kepada Kristus, maka itu bukanlah perjuangan kita. Itu adalah buah yang dihasilkan dari penyerahan diri kepada Kristus. Jika Allah yang memiliki kedaulatan penuh atas dunia ini pun tidak semena-mena, jika Allah yang berkuasa penuh pun memiliki pengendalian diri yang agung, maka kita sebagai imago Dei-nya Allah pun meneladani sifat Allah yang mengendalikan diri. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara terus menempel pada pokok anggur yang benar, sehingga kita terus menghasilkan buah. Dan salah satu buah itu adalah pengendalian diri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami hari ini tentang hukum dan anugerah, serta tentang buah roh yang Engkau kehendaki tumbuh dalam hidup kami. Kami menyadari ya Tuhan bahwa tanpa Engkau kami tidak dapat menghasilkan buah yang sejati. Oleh sebab itu kami mohon agar Engkau terus menolong kami untuk tinggal di dalam-Mu seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Biarlah hidup kami dipenuhi oleh kasih-Mu, sehingga kasih, sukacita, dan pengendalian diri dapat terpancar sebagai buah dari hubungan kami dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pokok anggur yang sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.